Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Ulasan Media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Lutfi? Alhamdulillah, apa kabar juga Pak Lahyanto? Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kurang baik adalah banyak demo hari ini ya. Oh iya benar Pak. Biasa di akhir Iya. tahun ya, selalu terjadi setiap tahunnya. Apalagi dalam penentuan upah minimum kota atau kabupaten. Provinsi. Ya, provinsi biasanya. Dan provinsi ya, iya. Kemudian kota kabupaten nih Pak, yang memang kayaknya menginginkan adanya kenaikan terus setiap tahunnya nih Pak. Silakan. Ya, saya ingin informasi dari Bekasi bagaimana? Ya. Karena di Jakarta juga saya dengar Bekasi masih tetap bertinggi nih 5,9 ya. Iya benar, Apakah 5,9. tetap ada penolakan? Tidak ada sepertinya Pak. Udah happy aja mereka ya. Oke. Ya, kita mulai dari Bekasi kalau gitu. Kalau Siap. Bekasi happy aja. Lalu adalah para pengusaha ya, Ya, karena benar. di Bekasi kan banyak industri, kebetulan teman-teman saya pengusaha, waduh agak berat nih Pak, gitu karena mereka kan jumlahnya banyak sekali, kemudian komponen untuk gaji itu cukup signifikan, sementara mereka biaya produksi yang lain tuh tinggi ya, terutama misalnya soal industri. Nah, industri dari peralatannya mereka udah tinggi. Kemudian yang kedua adalah soal teknologinya udah tinggi juga cost-nya. Nah, jadi kemudian biaya-biaya perizinan tuh tinggi. Korupsi masih menjadi keluhan di sana gitu. Kemudian persoalan nanti untuk distribusinya untuk ekspor juga mengalami keluhan tentang bagaimana kesulitan mereka mengeluarkan kos untuk biaya pengiriman ya, ekspor segala macam. Jadi memang mereka ada keluhan soal itu. Ya, teman-teman pengusaha di Bekasi langsung kontak dan kemarin kita diskusi. Memang apa yang mereka lakukan ini sementara ini sudah optimal gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada demo ya syukur alhamdulillah. Namun demikian mereka masih mengeluhkan soal sumber daya manusia gitu. Artinya teman-teman mereka itu lebih banyak diraih atau direkrut dari daerah-daerah lain. Ya, sementara dari kalangan Bekasi, Cikarang, Karawang itu agak sulit gitu. Karena attitude dan semangat kerja juga mereka di bawah rata-rata. Itu keluhan dari mereka ya. Saya sampaikan begitu. Nah, kalau di Jakarta ini tetap walaupun dia naik, tapi tetap akan demo ya. Bahkan dia demo di Istana Merdeka hari ini. Dia akan turun ke jalan menolak kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta yang 5,7 juta. Itu dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh ya. Dia akan melakukan aksi itu secara berturut-turut 2 hari ini gitu. Tuntutannya adalah UMP dan sektoral itu menjadi agenda utama. Jadi setiap sektor itu berbeda. Seperti biasa disampaikan oleh si Said Iqbal ya, Presiden KSPI. Dia akan melakukan demo hari ini dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dia bilang akan ada puluhan ribu selama 2 hari berturut-turut. Kemarin juga sudah gitu. Tapi dibilang 1.000 yang kemarin itu. Saya tidak banyak terganggu karena saya tidak bawa kendaraan pribadi, naik kendaraan umum, naik kereta, ada meetingnya di daerah Cikini, jadi lancar-lancar saja. Dia menolak karena cuma 5,7 gitu. Dia menilai angkanya itu lebih rendah dibandingkan di penyangga Jakarta, terutama Bekasi dan Karawang gitu. Benar. Jadi nggak masuk akal kata dia. Sementara dia bilang buruh-buruhnya lebih pintar ketimbang mereka. Begitulah ininya. Jadi keluhan begitu. Tapi ya itulah, buruh memang biasa protes dan biasa melakukan mengganggu ketertiban umum gitu, walaupun itu bagian dari demokrasi juga. Tapi kan kita ketahui bahwa mereka jadi partai, punya kepentingan politik, dan ketuanya itu kaya raya gitu. Yang miskin tetap buruh-buruhnya gitu, karena buruhnya itu mendapatkan iuran cukup besar ya. Saya tidak tahu berapa sekarang iurannya, tapi ya mereka cukup mengeluh, yang pada akhirnya itu untuk menyenangkan pemimpin atau presiden dari
pemimpin buruh itu sendiri gitu. Jadi memang itu cerminan juga dari republik ini gitu, karena memang republik ini kan panggung sandiwara kalau saya berkata demikian, mengingat apa yang disampaikan oleh presiden kan omon-omon aja, nggak turun sampai ke bawah. Ya kayak kemarin itu ada dana yang dikumpulkan dari para pelanggar penjahat lingkungan di Sumatera gitu kan, itu pun omon-omon saja 6 triliun gitu, padahal yang sebenarnya cuma 2,6 triliun. Jadi semua itu sandiwara saya, dan mereka tidak ada yang terkena sanksi, tidak terkena sanksi untuk pidana dan perdata gitu. Misalnya sembunyi-sembunyi tentu sudah disampaikan gitu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh buruh ini ya mengikuti apa yang dilakukan oleh langkah pemimpin-pemimpin di atasnya gitu. Gitu. Jadi memang kita ini harus ada pembenahan semua, mulai karena ini momentum ketika kita sedang sedih menjelang tahun baru pun kita sudah banyak yang prihatin, tidak ada pesta kembang api di Jakarta gitu, tapi buruh-buruh tetap melakukan demo ya untuk itu. Jadi ya kita balance saja, pengusaha mengeluh, demonya para buruh juga akan terus berjalan, sementara tidak ada panutan dari pemimpin yang mestinya jujur dan mau memberantas korupsi dengan baik dan benar. Saya kira itu kuncinya begitu. Ya. Baik, Pak. Tapi nanti dikhawatirkan ke depannya justru masyarakat dari luar kerja di daerah penyangga ya, kota ataupun Kabupaten Bekasi, tapi perusahaan pabrik-pabrik pindah ke daerah yang memang UMK-nya lebih kecil, Pak. Kan jadi kan ada yang saling datang dan ada yang saling pergi gitu, Pak. Ya itu ada hikmahnya. Iya. Seperti yang kami lakukan ya. Iya. Saya itu bikin di daerah Pulau Gadung, masuk ke Jakarta, ya kan? Iya. Mahal. Iya. Kita pindah ke daerah Boyolali, ya murah gitu ya. Nggak mau secara bisnis ya kita pindahkan ke sana ke Boyolali. Ya pada akhirnya lebih cost-nya lebih efisien gitu. Dan saya kira baiknya adalah untuk daerah-daerah lain mereka jadi cukup berkembang gitu, karena mereka itu juga butuh pembangunan gitu. Jadi tidak semuanya tersentral di Jakarta. Jadi kalau industri ini emang udah nggak di Jakarta gitu, makanya kan kawasan industri Pulau Gadung itu udah pindah tuh. Jadi kalau di Jakarta itu tentu para buruhnya buruh intelektual mestinya gitu. Tapi kalau dia terkena cuma 5,7, apalagi dia dia itu tidak punya rumah di Jakarta, dia kos, ya itu kos Jakarta aja udah 1,5 juta gitu. Jadi itu aja kalau dia makan dan transport itu sudah habis, mereka tidak bisa menabung, apalagi beli rumah ya. Jadi memang anak-anak Gen Z dan yang baru lulus dan milenial sini yang menderita sekarang secara ekonomi, karena mereka kesulitan untuk menabung selain gaya hidupnya yang berlebihan. Sebagai contoh ya, wartawan, paling gampang wartawan. Wartawan ini karena kita adalah analisis media. Kalau dia dapat UMR aja, gitu, UMR saja, itu bandingkan dengan UMR wartawan tahun 90-an, tahun 2000 lah, gitu. Mereka masih bisa beli rumah, gitu. Saya contohnya gampang saya juga. Tahun 92, gitu, gajinya cuma 1,2 juta. Gitu. Tapi kalau kita beli rumah itu DP-nya bisa 3,8. Terima 3 kali lipat, gitu. 3 kali lipat lebih dari gaji bisa DP rumah, gitu. Itu di kawasan Bintaro dan Depok atau Bekasi, penyangga, gitu kan, dengan tipe 336, gitu. Nah kalau sekarang, gitu, dengan gaji 5,7, taruhlah 5,7, bahkan banyak yang di bawah itu. Ada UMR, ada wartawan yang gaji cuma 3,5 juta, gitu. Perusahaan besar. Saya nggak pernah sebut namanya, tapi saya tahu persis gitu. Dan kita di Aliansi Jurnalis Independen juga sudah melakukan survei setiap tahunnya. Memang yang paling besar itu ya 1, 2, 3 yang besar itu aja. Yang di bawah-bawah itu ada yang bahkan 3,5 juta gaji wartawannya. Tapi mereka tetap mau kerja sebagai wartawan. Nah, jadi ketika zaman dahulu untuk DP rumah dia cukup menabung misalnya sampai 1 tahun. Sekarang kalau dia punya tabungan 500.000 setahun 25 juta, mana ada untuk beli DP rumah 5 juta. Karena udah 200 jutaan DP di daerahnya pun tidak lagi di Bekasi, Depok atau Tangerang, bahkan dia di Tangerang udah dekat Balaraja sana. Ya jadi memang
kesejahteraan Indonesia nih ya, para profesional, para pekerja ya jauh menurun gitu. Jadi wajar kalau pertanyaan Ulfiana Larasati orang pindah ke daerah, ya nggak apa-apa. Ya. Makin banyak ke daerah itu makin bagus. Artinya apa, pembangunan di daerah juga bisa cepat. Cuma yang paling penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu yang dikeluhkan para pengusaha Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri, karena mereka lebih suka ngambil dari Tegal, dari Semarang, dari Jawa Tengah gitu. Jadi ketimbang orang. Selain itu juga persoalan premanisme. Banyak juga yang para buruh itu berkolaborasi dengan para preman untuk bisa mengganggu lancarnya bisnis mereka. Ya. Baik, ya Pak Layanto, ketika memang sudah diketok palu di angka sekian, tapi apakah memang 100% pada kenyataannya di lapangan perusahaan tersebut akan membayarkan nominal tersebut? Kalau kita lihat ke belakang juga banyak perusahaan yang melakukan penangguhan gitu Pak, bahkan mengadukan kepada pihak ke provinsi gitu Pak. Iya, ya kita bisnis realistis ya. Iya. Bisnis ini kan bagaimana memperoleh revenue sebesar-besarnya, kemudian menekan cost rendah-rendahnya, ya kan? Ketika cost itu nggak bisa ditahan lagi, ditekan lagi, sementara revenue kita belum tidak memungkinkan lebih optimal, ya mau nggak mau dilakukan efisiensi. Di mana? Nah sekarang banyak sekali dengan menggunakan teknologi. Nah, nggak usah contoh Bekasi lagi ya, kawasan industri itu sekarang udah banyak sekali yang menggunakan smart plan gitu, pabrik-pabrik yang berteknologi canggih yang dahulu bisa perlu banyak orang, tetapi sekarang cukup dengan robot dan teknologi yang memungkinkan orang bisa lebih efisien, tapi produktivitas mereka bisa meningkat 2 kali lipat gitu. Jadi memang investasi jangka panjang, mahal memang untuk melakukan teknologi itu. Saya kebetulan beberapa kali melakukan peninjauan kepada pabrik-pabrik yang memiliki smart plan ini, ya secara bisnis mereka akan lebih profitable, lebih menguntungkan gitu. Tapi secara pengembangan atau penyerapan tenaga kerja makin minim gitu. Nah, selain itu menurut mereka ya dengan teknologi soal keamanan, soal safety mereka aman sekali. Ketika begitu banyak orang, peluang untuk kecelakaan kerja itu besar sekali gitu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan gitu. Jadi makanya paling utama adalah para buruh ini bukannya berdemo, tapi dia meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, meningkatkan kualitasnya gitu. Karena dia harus menyadari bahwa demo-demo itu adalah untuk kepentingan politik, terutama dari pemimpin buruh itu yang kemudian menjadi partai. Baik, Pak, ketika mereka meminta haknya lebih besar lagi, tapi perusahaan menuntut mereka untuk lebih produktif lagi, lebih loyal lagi dan sebagainya. Ini apakah ada satu kesepakatan gitu Pak? Oke, saya akan memberi, tapi kalian secara kualitas harus meningkat begitu Pak? Dari tahun ke tahun isunya seperti itu, gitu. Tapi implementasinya bagaimana? Apa bisa lebih dari 10 jam kerja? Nanti melanggar aturan tenaga kerja lagi, gitu kan? Jadi memang kalau soal keterampilan atau keprofesionalisme seseorang, itu memang tidak lihat dari jam kerjanya saja, gitu. Tapi dari produktivitas dan intelektualitasnya, kemampuan. Jadi memang ke depan tidak bisa dihindari dengan teknologi itu, gitu. Jadi saya mengingatkan para buruh meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, tidak lagi sebagai pekerja kasar, tapi berpikir ke depan untuk itu. Jadi pada akhirnya nanti akan meningkatkan sumber daya manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya nanti adalah tetap menggunakan teknologi. Itu nggak dipungkiri, nggak dihindari. Karena apa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan baru ya bikin semakin besar, tapi buruhnya semakin sedikit. Gitu. Ini perusahaan-perusahaan alat berat dari Cina itu kan, mereka bikin pabrik 4 kali lipat ketimbang yang sudah ada. Ada yang sampai 4 hektar, ya 40.000 meter persegi, 50.000 meter persegi. Buruhnya lebih sedikit, karena apa? Lebih banyak menggunakan teknologi. Nah, sekarang sebelum terlambat, gitu kan, kita harus meningkatkan itu. Di dunia apapun, ya. Jadi karena kita dari media massa, media arus utama, juga dari awal kita ingatkan bahwa nanti pada saatnya akan ada
perubahan cara kerja karena teknologi. Jadi banyak bagian-bagian yang teknis akan hilang. Dan benar gitu. Itu saya ingatkan tahun 90-an ya. Tahun 2000 udah nggak ada lagi itu yang manual. Dahulu kita masih melayout itu buat koran hanya dengan menempel-nempel hasil cetakan dari kertas gitu. Kemudian begitu udah computerized, langsung CTV, komputer to plate, udah nggak ada lagi, semuanya dengan pembuku grafik. Itu 2 bagian hilang. Itu bagian setter untuk ngetik hilang, bagian layout untuk menata itu hilang, bagian nambah lagi bagian repro juga hilang, bagian plat juga hilang. Jadi pertama yang hilang cuma 1 bagian, 2 bagian, sekarang 4 bagian langsung dari reporter, dari penulis langsung dia ke percetakan. Percetakannya sudah langsung plate gitu, langsung plate-nya. Nah sekarang sudah tidak lagi malah ke semua itu percetakan juga, karena apa? Sudah e-paper gitu, langsung kepada pembaca yang membaca secara digital. Jadi semua sektor begitu. Perbankan juga begitu. Sekarang perbankan sudah digital, 99% digital. Kita udah nggak lagi ke bank, ke kantor bank. Hanya kita mau ganti, cukup nggak pegang uang lagi. Bahkan sekarang metode pembayaran orang udah nggak mau terima cash. Bahkan sampai banyak kasus juga nenek-nenek nggak punya uang, nggak punya QRIS, dia pakai cash. Tidak ditolak oleh toko roti yang akhirnya diprotes oleh orang lain. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, ketika UMP, UMR, kemudian upah minimum kabupaten kota itu dipersoalkan setiap tahun seperti ini, ya kita ingatkan kembali bahwa memang buruh harus meningkatkan profesionalismenya gitu. Perusahaan juga punya kontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusianya, yang pada akhirnya perusahaan juga bisa meningkatkan pendapatan yang bisa memberikan pajak lebih besar kepada negara ini, tapi jangan dikorupsi. Ya, gitu. Baik, Pak. Kalau mungkin kalau mereka naik memperjuangkan keberlangsungan hidup mereka, tapi apakah ini sebanding, Pak, dengan harga-harga yang ada saat ini, Pak? Ya, memang mengapa mereka bisa meminta terus meningkat? Karena tiap tahun harga meningkat, ya. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak signifikan kenaikannya. Ya karena apa? Karena kontribusi dari ekonomi yang lain, penunjang yang lain, mulai dari industri, kemudian perdagangan, ya, kontribusi dari pajak itu tidak meningkat signifikan. Jadi memang secara makroekonomi kita mengalami penurunan gitu. Karena apa? Karena kepemimpinan. Lagi-lagi dari politik dan ekonomi nggak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kalau secara leadership dari seorang pemimpin yang tidak bisa membenahi persoalan utama di negeri ini, ya pada akhirnya turun sampai ke buruh, turun sampai ke ibu rumah tangga yang harganya tidak terkendali. Jadi dimulai dari mana? Dari atas dimulainya. Jadi ada pembenahan dari aspek itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Jadi dalam kasus manggung sandiwara pengembalian dana denda untuk banjir akibat kejahatan lingkungan di Sumatera, nah itu dibenahi juga. Dia bilang 6 triliun tapi cuma 2,5 triliun dari para pelaku dan pemilik kebun sawit, dan pada akhirnya itu pun tidak dikenakan sanksi pidana yang benar, ya nanti akan tertular kepada aspek-aspek lain. Jadi emang nggak bisa sepotong-sepotong melihatnya gitu. Jadi analisis media kita kali ini ya lebih makro, pada akhirnya turun ke mikro dan memahami bagaimana keinginan buruh yang dia juga merasakan kesulitan dalam kehidupan kesehariannya mengingat barang-barangnya naik. Jadi semua aspek perlu dibenahi. Satu-satu dari mana? Ya dari kita sendiri. Kita mulai membenahi kita, meningkatkan profesionalisme kita, yang pada akhirnya ya kita akan sejahtera, tidak hanya persoalan bekerja sebagai buruh gitu. Buruh juga harus meningkatkan kemampuannya, ya harus bertahap menjadi entrepreneur gitu. Karena negara yang baik, ekonomi yang baik itu semakin baik entrepreneurnya. Nah sekarang kita entrepreneur kan kecil sekali, cuma 0,8% dari jumlah penduduk 275 juta gitu. Jadi itu yang perlu
perlu dicermati oleh semua pihak. Baik. Kalau dari buruh pada demo, pengusaha juga demo nggak nih Pak ya? Ya pengusaha demo dengan caranya sendiri, gitu. Tapi kan tingkat intelektualitas orang kan bertingkat, gitu. Kalau buruh setelah dia melakukan dialog nggak bisa, melakukan negosiasi nggak bisa, dengan cara demo itu boleh aja karena diatur juga oleh undang-undang, gitu. Ya pengusaha juga dia harus berbisnis secara menguntungkan. Bagaimana caranya? Ya dia harus pandai juga mengelola para buruhnya agar bisa lebih terkendali. Nah kalau saya nggak bisa terkendali, ya kan kita pernah melihat betapa demo yang pada akhirnya memunculkan kerusuhan. Nah, itu yang kita antisipasi. Tapi saya melihat ya mudah-mudahan ini hanya menyampaikan sekitar aspirasi yang pada akhirnya mereka ya daripada nggak kerja ya jalan juga walaupun gajinya nggak dinaikkan sesuai tuntutan mereka gitu. Gitu. Karena apa? Karena mereka belum siap menjadi entrepreneur gitu. Belum siap menjadi ya pengusaha walaupun dimulai dari yang kecil. Iya, Pak, mungkin akankah nanti imbasnya juga dengan kenaikan ini kepada si pekerja itu sendiri ketika mereka minta naik, kemudian perusahaan oke, jalan, tapi ketika di tengah jalan ada efisiensi, efeknya kan juga kena ke buruh itu sendiri ya Pak? Ya itu otomatis ketika perusahaan tidak mampu mereka akan melay-off. Kan sudah dilihat begitu banyak buruh-buruh pabrik yang di PHK dan itu kondisi nyata apa adanya gitu. Karena emang iklim bisnisnya nggak kondusif secara umum. Yang terakhir kan soal premanisme ya, karena begitu banyak perusahaan-perusahaan dari tekstil terutama yang tutup. Gitu. Kemudian itu juga persoalan menyangkut korupsi juga, yang udah banyak ditangkap-tangkap itu bangkir-bangkir itu. Ya, saya kenal semua bangkir-bangkir itu yang ditangkap-tangkap itu dan saya bilang tetap saya WA dia. Ya begitulah kenyataannya kalau sana tidak dikelola secara profesional gitu. Jadi memang para pengusaha ini juga realistis ya ketika mereka melihat ini nggak memungkinkan ya mereka melakukan PHK terhadap para karyawannya gitu. Nah ini juga menjadi beban tersendiri bagi pemerintah gitu. Karena kan pertumbuhan ekonomi kita meningkatnya itu juga dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja gitu. Kalau semakin banyak pengangguran yang pada akhirnya yang meningkatkan kriminalitas gitu. Jadi khawatir ini udah menjadi kenyataan. Saya ada tukang-tukang yang sekarang di Jakarta pulang sebentar, waduh Pak, di daerah juga udah tingkat kriminalitasnya udah tinggi, banyak pencurian, banyak perampokan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama Bapak Layanto Nadi, penulis buku korporasi dan biografi sekaligus seorang